stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas dan Dinas Sektoral, yaitu Bapak Camat dan pihak Babinsa. Kalau pesertanya lebih kurang ibu hamil dan anak-anak itu sekitar 45 orang, itu ibu hamil dan anak yang ibu yang memiliki balita. Harapannya ke depan bagaimana ini, Pak? Harapan kita ke depan yaitu agar stunting di Kecamatan Bukit Marintang ini tidak ada lagi. Memang sekarang ini kasus kita ada 3 orang. Mengikuti pencegahan stunting dan gerakan ibu hamil sehat. Bagaimana harapan kakak setelah mengikuti ini? Harapannya sih mudah-mudahan untuk selanjutnya anak-anak kita gizinya lebih dipantau lagi supaya pencegahan stunting ini diharapkan diharapkan anak kita tumbuh kembang dengan sempurna. Itu aja sih. Dari desa mana? Dari desa Utabangun Jaya. Nama? Semua kasus kita cukup, saya bilangkan alhamdulillah bisa menurun. Kenapa? Karena mungkin upaya dari guru juga untuk menjaga gizi sejak ibu hamil sampai dengan melahirkan. Saya rasa itu saja keterangan yang bisa saya berikan. Saya dengan Wali Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Camat Bukit Marintang untuk memberikan arahan dan saran untuk kita pada pagi hari ini kepada Bapak. Yang masih memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih dapat hadir di ruangan aula Kecamatan Bukit Marintang. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita mengucapkan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaatnya lah yang kita harapkan di hari yaumil akhir. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Kecamatan Bukit Marintang dan yang saya hormati Ibu Sekcam Kecamatan Bukit Marintang, begitu juga yang saya hormati Ibu yang dari Dinas Kesehatan yang berkenan hadir ke Kecamatan Bukit Marintang. Kemudian yang lebih kami hormati yaitu ibu-ibu perwakilan dari desa masing-masing di Kecamatan Bukit Marintang yang berkenan hadir pada pagi hari ini di aula Kecamatan Bukit Marintang ini. Jadi mendengar laporan dari Pak Kapus Kecamatan Bukit Marintang tadi bahwasanya kegiatan ini adalah gerakan pencegah stunting ya Pak Kapus. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kegiatan ini untuk menurunkan kasus stunting di Kecamatan Bukit Marintang. Seperti yang diutarakan Pak Kapus tadi, bahwa kasusnya sudah agak drastis menurun. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti apa-apa yang disampaikan oleh dari Dinas Kesehatan bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu kami yang berhadir pada pagi hari ini, sehingga kasus stunting di Kecamatan Bukit Marintang semakin menurun, bahkan kalau bisa tidak ada lagi kasus kakak ya. Jadi mudah-mudahan acara ini nanti ada hikmahnya bagi ibu-ibu sekalian untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Bukit Marintang. Saya harap cukup sekian. Tapi tadi ada kesilapan sedikit bahwa memperkenalkan diri kami dulu, bahwa mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian mungkin tidak kenal. Ibu-ibu sekalian, saat ini sayalah diamanahkan sebagai pimpinan di Kecamatan Bukit Marintang, sebagai Camat Bukit Marintang. Nama saya Mahdi Gultom SPD. Alamatnya di Desa Lampau Darul Ihsan, Kecamatan Bukit Marintang. Berarti
putra asli Kecamatan Bukit Balitang. Seterusnya istri masih tetap satu, anak 3. Jadi nabodangna daga anak ibagas 5 kalas 2 man siabu atau manuraba. Jadi mudah-mudahan au berharap tuh ibu-ibu sasudena, utamanya khusus warga Bukit Balitang, Kecamatan Bukit Balitang, mari kita bergandeng tangan, mari kita bahu-membahu untuk memajukan Kecamatan Bukit Balitang. Mudah-mudahan kalau kita semua kerjasama, pasti Bukit Balitang lebih unggul dari kecamatan-kecamatan lain. Kuncinya adalah di ibu-ibu. Tanpa dorongan ibu-ibu, si laki-laki tidak akan ada apa-apanya. Jadi saya sebagai camat Bukit Balitang berharap kepada ibu-ibu semua, tolonglah diberi dukungan, tolonglah diberi saran, tolonglah kerjasamanya agar Kecamatan Bukit Balitang ini lebih di depan dari kecamatan-kecamatan lain. Saya rasa cukup sekian sambutan dari pihak kecamatan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua, untuk acara selanjutnya kita akan penyampaian materi mengenai gerakan cegah stunting dan gerakan bumil sehat yang akan disampaikan oleh Ibu Guru narasumber kita di Dinas Kesehatan. Pada Ibu saya persilakan. Semangat saya dengerin Pak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terang benderang saat ini. Baik, di sini yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Bukit Balitang, Bapak Kantor Camat Bukit Balitang dan Ibu Sekcam Kecamatan Bukit Balitang. Dan yang kami hormati juga ibu-ibu yang sempat hadir dalam acara kita ini dengan topik gerakan cegah stunting dan gerakan bumil sehat. Sebelumnya ibu-ibu di sini udah tahu kan stunting itu apa? Ya kan Bu? Udah tahu kan stunting itu apa? Ayo unjuk tangan yang aktif di Posyandu. Apa sih stunting itu apa Bu? Ya, nggak apa-apa Bu. Dibilang lagi biar ibu-ibu yang lain tahu juga. Apa Bu? Stunting itu apa? Gagal tumbuh. Ada lagi selain itu? Ada lagi yang tahu Bu? Kan udah aktif di Posyandu Bu setiap bulan. Nah, stunting itu merupakan gagal tumbuh anak dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan seusianya. Pada bahasa Itana itu kerdil ya, kerdil. Ada juga yang bilang adik ibu kurang gizi ya. Nah, ini disebabkan malnutrisi dimulai dari dalam kandungan sampai dia berumur 2 tahun. Nah, jadi stunting ini bisa disebabkan dari dalam kandungan sampai dia berumur 2 tahun. Kalau di bahasa sehari-harinya Bu ya, stunting ini merupakan kekurangan malnutrisi mulai dari dalam kandungan sampai dia berumur 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK biasanya dibilang ya Bu ya. Nah, lanjut lagi kan? Nah, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Ya, bisa ya Bu ya? Jadi stunting ini tadi katanya tidak sesuai usianya, perkembangan dan pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya. Lanjutkan. Nah, ini merupakan ancaman bagi generasi masa depan kita. Kenapa dibilang ancaman Bu? Karena akan mempengaruhi nanti kualitas anak kita di masa depan. Dengan apa kualitas itu Bu? Dengan kecerdasannya nanti kan. Kalau anak-anak bodoh, nanti kan anak-anaknya bisa terbelakang ya kan Bu ya. Anjuran bisa dapat juara 1, jadi dari juara 10. Kita kan nggak mau seperti itu anak kita ya Bu ya. Lanjut lagi Kak. Nah, stunting juga berpotensi memperlambat perkembangan otak anak dengan jangka panjang berupa rendahnya kemampuan belajar
dan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas. Nah, stunting ini juga jangka panjangnya bisa menyebabkan bisa menyebabkan diabetes. Kalau bahasa kampungnya kita sebut dengan penyakit gula ya Bu ya, penyakit gula, dan hipertensi bahasa kampungnya bisa kita sebut dengan darah tinggi, dan obesitas. Obesitas itu kegemukan. Nah itu efek jangka panjang dan selain pengaruh terhadap perkembangan otak ya Bu ya. Nah, stunting ini dapat bermacam-macam faktor, mulai dari genetik, kurangnya asupan nutrisi, mulai dalam kandungan dan setelah dia lahir, infeksi berulang, hingga tingkat pengetahuan ibunya. Kalau di sini ibu-ibunya gimana Bu? Menghadapi stunting ini gimana sih? Bagaimana pengetahuan ibu-ibu ini? Makan siap saji, kita kasih makanan anak kita makanan siap saji, atau kita produksi sendiri di rumah, olah sendiri di rumah, olah sendiri ya. Jadi olah sendiri itu seperti apa Ibu? Melakukan gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada sumber protein, ada sumber karbohidratnya, dan ada vitamin dan mineralnya. Jadi di dalam kita menyajikan nutrisi untuk anak itu harus ada 3 komponen ini, harus berimbang ya Bu ya. Sumber protein kita apa aja Bu yang baik untuk anak kita sebelum dia sampai dia berusia 2 tahun? Kalau yang penting di sini ya Bu ya, untuk mencegah stunting itu sangat diperlukan protein hewani. Protein hewani seperti apa Ibu? Ayo. Ayam, apalagi Bu? Daging, apalagi? Ikan. Ayo apalagi Bu? Ada lagi? Telur. Nah ini sangat membantu mencegah stunting untuk anak-anak. Lebih bagus kita memakai produk protein hewani ketimbang kita memakai protein nabati. Karena stunting ini sangat bisa dicegah dengan mengkonsumsi setiap harinya makanan protein hewani seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau kita tidak bisa mengadakan ayam, bisa kita pakai telur ya Bu ya. Jadi selain itu juga bisa protein nabati, tapi lebih bagus pakai protein hewani ya Bu ya. Nah selain itu pola makan juga di sini sangat mempengaruhi. Karena di kampung-kampung saya lihat masih banyak ibu-ibu yang memberikan anaknya belum cukup usia 6 bulan udah dikasih makan. Ibu-ibu di sini bagaimana Ibu? Pas 6 bulan ya? Ya. Jadi kita utamakan ASI eksklusif mulai dari anak setelah lahir sampai dia berumur 6 bulan. ASI eksklusif itu hanya ASI saja, tidak boleh dikasih apapun itu kecuali ASI sampai dia berumur 6 bulan. Ada di sini ASI eksklusif Ibu? Ayo, ada Bu? Bayi yang dikasih ASI eksklusif? Ada Bu? Gak ada ya? Kenapa Bu nggak jalankan ASI eksklusif? Ayo Ibu, kenapa? Nah, kenapa Bu anjuran ASI eksklusifnya nggak dijalankan? Kami kan pengen tahu Bu. Nangis terus, emang ASI-nya nggak ada Bu? Ada, terus kenapa nggak dikasih Bu ASI-nya? Kurang ya. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Ayo Ibu, kenapa ASI eksklusif di sini dulu ini Bu? Ada lagi? Sering ditinggal bekerja ya Kak ya? Ada lagi alasan yang lain Bu? Nah, sebenarnya ASI eksklusif itu kalau kita mau dan mampu itu sangat mudah. Tergantung kita yang mensiasati kebutuhan si anak tadi. Kenapa orang tua zaman dulu bisa mengasuh ASI eksklusif dengan sampai 6 bulan, kenapa yang sekarang tidak? Sekarang kan kita udah bisa membuat ASI perah ya Bu ya, untuk anak yang ditinggal-tinggal ASI perah.
untuk ibu-ibunya yang bekerja di luar. Apalagi ibu-ibunya hanya bekerja di rumah saja, kenapa tidak bisa gitu ya Bu ya? Nah, yang kedua itu pola asuh. Memberikan ASI hingga 6 bulan dan membawa bayi ke posyandu. Sudahkah kita melakukan posyandu sekali sebulan Ibu? Sudah ya? Apa aja dilakukan di posyandu Bu? Hanya disuntik saja, habis itu pulang? Enggak ya Bu ya? Ukur tinggi dan tumbuh kembang anak ya Bu ya? Nah, yang ketiga itu sanitasi dan sarana air bersih. Nah, di sini sanitasi ini ketersediaan jamban itu sangat mempengaruhi terhadap stunting. Kenapa? Karena di sini bagaimana Ibu? Di kita yang di ruangan ini, apakah sudah tersedia jamban di rumah masing-masing? Belum ya? Ada yang belum Bu? Mohon maaf, unjuk tangan. Belum ya? Kenapa Ibu? Kenapa belum sedia akses jambannya? Ayo Bu, kan bangun jamban cuma sekali aja seumur hidup ya Bu ya. Kalau kita hanya di rumah itu saja, kecuali kita ada bangun rumah berkali-kali kali ya Bu ya. Ya Bu ya. Dekat sungai. Apa lagi alasannya Ibu? Hah? Oh, rumah pribadi ya. Kontrakan. Ada lagi dari ibu-ibu hamilnya? Atau udah punya jamban semua Ibu? Belum ya? Nah, jamban ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena apabila kita masih buang air besar sembarangan, otomatis bakteri yang ada di dalam feses yang kita keluarkan setiap hari itu sangat mencemari lingkungan kita, terutama yang masih ke sungai ya. Apalagi ibu-ibu yang masih ke sungai buang air besarnya, nanti itu bisa mencemari. Kalau kita masih mandi, maaf kata ya Bu ya, mandi, cuci, kakus di sungai semua, itu sangat mempengaruhi kebersihan kita dan mencemari diri yang kita bawa dan juga badan kita. Bakteri itu sendiri bisa lebih berjangkit ke piring ibu. Jadi itulah piring itu kita sajikan ke anak kita dalam kasat mata memang tidak nampak, tapi secara apa itu sudah mengandung bakteri Escherichia coli yang sangat bisa membuat anak itu diare. Bakteri Escherichia coli namanya, itu berada di dalam feses yang kita keluarkan sehari-hari yang mencemari badan air ataupun akses air bersih ibu di kampung ya Bu ya. Nah, di sini juga cegah stunting itu bisa kita lengkapi dengan imunisasi. Apakah anaknya sudah imunisasi semua kok lengkap dengan lengkap? Udah ya. Jadi dengan imunisasi dan sanitasi yang bersih katanya. Selain dari nutrisi, kita juga didukung dengan imunisasi dan juga sanitasi. Jadi dalam kita punya anak itu banyak PR ya Bu ya. Jangan kira kita punya anak nggak ada PR. Selain kita mempersiapkan makanannya, kebersihannya, juga kita disuruh membawa anak ke posyandu sekali sebulan untuk mengimunisasi anak kita dan juga mengukur tumbuh kembang anak kita apakah sesuai dengan usianya atau di bawah usianya. Ya Bu ya. Nah, di sini kita ibu hamil ya Bu ya. Karena stunting ini dimulai dari dalam kandungan sejak dia hamil sampai anak itu berumur 2 tahun. Kalau anak itu sudah berada di atas 2 tahun, stunting itu sudah payah dicegah. Lebih bagus kita mencegah dari awal ketimbang kita nanti udah 2 tahun itu sudah dikategorikan tidak bisa lagi ya Bu ya. Nah, ibu hamil itu bisa mendapat ada beberapa tips ibu hamil sehat sampai melahirkan yang dapat dilakukan antara lain konsumsi makanan gizi berimbang. Makanan bergizi berimbang ini bagaimana Ibu untuk ibu hamil? Ini untuk kesehatan dan kesiapan anak
janin yang ada di dalam kandungan kita. Ayo Ibu, yang bagaimana Bu yang dinamakan konsumsi makanan bergizi dan berimbang itu untuk ibu hamil? Ayo Bu, masa nggak tahu? Kan udah aktif posyandu Bu. Nah, selama kehamilan sangat bergantung dengan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini seperti makan bergizi. Makanan bergizi itu ada sumber proteinnya, ada vitamin dan mineralnya, ada juga karbohidratnya. Tapi lebih diutamakan itu tadi kembali lagi seperti stunting itu, untuk mencegah stunting itu sangat dibutuhkan protein hewani, baik kita yang masih dalam status ibu hamil dan setelah melahirkan ya Bu ya. Nah, dengan mengkonsumsi makanan bergizi, maka bisa membantu menambah stamina dan mengelola berat badan ketika hamil agar tetap sehat dan terhindar dari komplikasi kehamilan ya. Ada yang ditanyakan Bu di poin 1 untuk ibu hamil? Udah tahu ya makanan bergizi itu gimana Ibu ya? Jadi jangan makanan bergizi itu makan bakso, makan indomie, apa gitu Bu? Enggak kan? Jadi makanlah makanan sayur, pakai ikan gitu ya Bu ya. Kalau bisa dilengkapi dengan buah ya. Nah, kedua, konsumsi vitamin prenatal. Udah aktif kita minum vitamin prenatal setiap bulannya Bu, setiap sekali sehari. Ayo Bu, ibu hamilnya aktifkan konsumsi vitaminnya sekali sehari. Atau ada enggak yang nggak minum vitamin di sini? Ayo ibu hamil, udah minum vitamin prenatal setiap hari kan? Sekali sehari. Iya. Dari mana Kak? Dari puskesmas. Kakak yang ini baris kedua udah aktif minum vitamin prenatal? Udah ya. Yang di belakang udah aktif Kak minum vitamin prenatal? Jadi jangan lagi ada ibu hamil yang tidak minum vitamin prenatal itu. Itu sangat penting, baik untuk kesehatan ibunya dan juga perkembangan janinnya ya. Jadi wajib sekali sehari. Kita kan sudah ada dari puskesmas, kita bisa dapatkan vitamin prenatal. Kalau ada uang kita lebih, kita bisa ke dokter spesialis, bisa ya Bu ya. Jadi jangan tidak meminum sama sekali, harus meminum tablet prenatal setiap sekali sehari. Rutin berolahraga. Ada nggak di sini berpandangan olahraga itu tidak ada untuk ibu hamil? Ada nggak yang gerak dikit dia nggak mau, dia hanya mau rebahan saja? Ada nggak ibu-ibu yang seperti itu? Aku lagi hamil nggak boleh berolahraga? Ada nggak yang kayak gitu? Jadi meskipun hamil, kita masih dituntut untuk tetap berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Itu kan tergantung ibu-ibunya ya. Jadi aktivitas fisik itu sangat dianjurkan untuk kebugaran ibu-ibu hamil, apalagi dalam setiap hari itu minimal 30 menit dalam sehari ya. Jadi jangan takut untuk bergerak dikit, udah takut karena hamil, itu nggak ada lagi ya Bu ya. Malah semakin kita rajin, semakin aktif kita dalam diet hari-hari, maka kita semakin bugar. Janin yang ada dalam tubuh kita juga semakin cepat perkembangannya ya. Tapi jangan pula berat-berat sekali ya Bu ya. Yang keempat, tidak minum alkohol dan merokok ya. Ini sangat-sangat, meskipun tidak hamil, jangan melakukan poin keempat ini ya Bu ya. Adakah di sini yang poin keempat yang untuk ibu hamil? Enggak ya Bu ya? Nah, yang kelima itu kelola berat badan agar tetap ideal. Jangan hanya mengikuti Bu, kalau ibu hamil itu lagi ngidam ini, ngidam itu, terakhir badannya ngembang ya Bu ya, naik 20 kilo dalam satu kali kehamilannya, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi kelola berat badan agar tetap ideal, aktif ke posyandu sekali sebulannya untuk mengukur berat badan ideal ibu-ibu hamil semua ya. Jangan makan, banyak minum air putih. Nah, selain ibu hamil,
ibu-ibu di sini juga sangat dianjurkan banyak minum air putih, apalagi yang untuk ibu hamil ya. Minimal itu 8 gelas dalam sehari, apalagi untuk ibu hamil itu boleh kita tambah 2 gelas lagi dalam sehari ya. Minum yang cukup. Untuk ibu hamil juga pastikan mendapatkan pelayanan pemeriksaan selama kehamilan. Yang pertama itu ada 6 kali pemeriksaan. Yang pertama itu 1 kali di trimester 1 dari 1 bulan sampai 3 bulan kita wajib pemeriksaan sekali ya. Nah di trimester kedua 2 kali pemeriksaan dari bulan ke-3 sampai bulan ke-6 ya. Bulan 3 sampai bulan ke-6 2 kali pemeriksaan dan 3 kali di trimester ke-3 dari bulan ke-6 ke bulan 9. Jadi di bulan ke-6 sampai bulan 9 itu kita diwajibkan 3 kali pemeriksaan, boleh ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas ataupun ke dokter obgyn ya. Lalu untuk mendapatkan pemeriksaan kita juga bisa kita timbang berat badannya dan ukur tinggi badan ya. Makanya dari kita pemeriksaan sangat ditentukan. Yang pertama itu tinggi berat badan ibu hamil dan juga tinggi badannya. Dari situ kita bisa ukur nanti ibu-ibunya bisa lahiran secara normal atau tidak ya. Yang kedua, ukur tekanan darah. Nah ini sangat penting untuk ibu-ibu hamil. Terlalu rendah juga sangat tidak bagus, apalagi terlalu tinggi ya Bu ya. Makanya ibu-ibu hamil ini diwajibkan untuk selalu menjaga tekanan darah dan cek tekanan darah kepada fasilitas kesehatan ya Bu ya. Kalau umpamanya nanti darahnya terlalu tinggi, itu sangat mempengaruhi ibu-ibu semua untuk pendarahan, apalagi yang untuk darah rendah itu bisa menyebabkan kebugaran ibu sangat tidak optimal ya. Jadi untuk mengoptimalkan itu semua kita perlu pemeriksaan sekali sebulan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ya Bu ya. Yang ketiga itu nilai status ini dengan menilai lingkar lengan atas. Jadi ibu-ibu di sini bisa dinilai dengan ukur dengan lingkar lengan atasnya dengan mengukur ke puskesmas ya. Jadi di situ nanti terlihat yang mana yang cukup gizinya, yang mana yang kurang gizi ya Bu ya. Sebelumnya udah pernah nggak diukur lingkar lengan atasnya? Selama hamil ini Bu? Udah ya? Ada yang udah, ada yang belum. Jadi nanti kalau pemeriksaan kesehatan nggak apa-apa dibilang aja ke bidannya hitung lingkar lengan atasnya ya untuk memastikan kita kurang gizi atau cukup gizi ya Bu ya. Nah yang keempat itu ukur tinggi fundus atau tinggi rahim. Ini juga sangat diperlukan untuk ibu-ibu hamil. Cocoknya itu bisa ke bidan ataupun ke puskesmas ya. Yang kelima, tentukan presentasi janin atau denyut jantung janin. Ibu-ibu udah tahu kan? Udah pernah kan pemeriksaan denyut jantung janinnya di puskesmas yang suara deg-deg yang gitu ya? Ya, saya ya. Yang keenam itu screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus bila diperlukan. Nah ini juga sangat diperlukan untuk ibu hamil apabila nanti kelaknya tidak bisa ditolong secara normal ataupun apa, bisa kita antisipasi dulu pakai imunisasi anti tetanus. Itu tidak masalah ya Bu ya. Jangan takut nanti diimunisasi pas lagi hamil, yaitu imunisasi tetanus namanya ya. Yang ketujuh itu beri tablet tambah darah. Di sini udah rutin Bu minum tablet tambah darah setiap hari ibu hamil? Udah ya. Minimal itu selama kehamilan 90 tablet dalam status kehamilan dari bulan 1 sampai 9 bulan ya. 90 tablet itu minimalnya ya. Jadi yang ke-8 itu tes pemeriksaan laboratorium bagi ibu-ibu yang berisiko tinggi melahirkan secara normal ya. Bisa kita nanti ketahui dari pemeriksaan di puskesmas untuk dianjurkan tes laboratorium.
Yang ke-9 itu konseling atau wawancara dengan petugas kesehatan bisa ibu dapatkan dari puskesmas ataupun dokter spesialis kandungan ya. Jadi kalau umpamanya ibu baru pemeriksaan kehamilan, banyak-banyak bertanya tentang kehamilannya ya. Jangan diam saja diperiksa, diam saja jangan ya. Bagaimana Bu kehamilan saya, sehat nggak? Bagaimana dengan saya Bu? Banyak aja tanya ya Bu ya. Yang kedua itu mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan. Bisa kita dapatkan dari posyandu ya. Udah aktifkan Bu posyandunya ibu hamil. Yang ketiga itu konsumsi tablet tambah darah setiap hari, makan sesuai rekomendasi atau pantauan berat badan. Nah ini tadi meminum tablet tambah darah sekali sehari sangat dianjurkan untuk ibu hamil ya, untuk mencegah risiko stunting nanti untuk janinnya ke depannya Bu ya. Yang keempat, melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini disebutkan jangan ada lagi ibu-ibu yang melahirkan di dukun bersalin ya, jangan lagi ya Bu ya. Kalau harus ke fasilitas pelayanan kesehatan minimal puskesmas ya Bu ya. Di sini juga tanpa bantuan ibu-ibu semua program ini tidak akan berjalan lancar. Stunting itu tidak akan bisa kita atasi secara bersama-sama tanpa bantuan ibu-ibu semua. Ayo bersama dukung ibu hamil sehat dan bahagia dan memberikan asupan gizi seimbang untuk mencegah stunting. Ya, bisa ya Bu ya. Jadi stunting itu udah tahu ya Bu ya mencegahnya gimana untuk ibu yang punya balita dan ibu hamil yang akan mempunyai bayi nantinya ya Bu ya. Nah, terima kasih. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan untuk ibu-ibu? Jadi kalian aja juga. Kebetulan di sini kita kedatangan juga Bapak Bisa, yaitu dari pos guru balita. Karena gini, program stunting ini biar ibu tahu juga, bapak-bapak dari TNI, polisi juga ikut terlibat dalam masalah stunting. Bukan dari kita dari kesehatan saja, bukan dari orang kecamatan saja. Jadi di sini sedikit mana tahu Bapak kita yang sedang kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terhormat Ibu Sekjen, Ibu dari Dinas Kesehatan, para kapus, para ibu-ibu, para undangan sekalian. Tadi sampaikan Pak Kapus bahwa TNI ikuti stunting. Yang betul, TNI stunting karena stunting ini masalah nasional. Kalau kita di Dinas Kesehatan ya nasional dia. Dengan harapan untuk anak perkembangan anak kita ke depan lebih bagus, lebih sehat, lebih bagus, lebih cerdas dia untuk menatap kehidupan berbangsa dan negara. Jangan sampai nanti masa depan negara yang ditentukan Tuhan kita dia istilahnya di bawah standar dia. Jangan, dia harus lebih pintar, lebih sehat, lebih bergerak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya keturunan kita anak kita ini untuk mengganti kita nanti, penerus kita dan anak kita nanti. Jadi doakan kami ibu tadi habis sampai dari moderator, tolong disimak dengan baik dan dilaksanakan. Dari kami terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami perlu beritahukan kepada ibu bahwa tadi kebetulan ada disebut masalah persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi kebetulan kita punya informasi setiap ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas, kita akan bantu pengurusan kartu keluarga baru, akte kelahiran anaknya, sama kartu identitas anak. Jadi orang ibu cukup membawa kartu keluarganya, surat nikahnya. Setelah ibu siap nanti melahirkan dari sini, kita kasih kartu keluarga yang baru, akte kelahiran,
kebanyakan bahwa kenapa kita berinovasi kita, karena kebanyakan masyarakat kadang merasa tunggulah belum perlu pas nanti anak mau sekolah, disitulah baru ibu kita menguruskan kelahiran. Jadi di sini kami memberikan pelayanan itu secara gratis. Jadi orang ibu tidak perlu lagi sampai urus ke mana-mana. Tapi itu bagi yang melahirkan di puskesmas. Ya, jadi perlu harus diketahui. Jadi itu memang sudah inovasi kami, yaitu itu adalah bonus pelayanan kami kepada masyarakat. Terus satu lagi, memang kegiatan stunting ini bukan dari kesehatan saja. Semua pemerintah itu menggabungkan dari TNI, Polri, dari kesehatan, dari KB juga, dari Camat juga, semua terlibat. Kenapa? Karena dilihat pemerintah semakin hari anak kita semakin pendek. Alasannya mungkin mamanya tinggi, yang tinggi, karena rupanya telah dideteksi bahwa kita yang mungkin merasa tidak cukup mungkin makanan yang bergizi, tapi tidak memeriksakan kehamilan kita, makanya terakhir terjadilah kurang tumbuh kembang anak. Karena itu aja, mungkin kita bisa jawab, kita santai, relax. Apakah ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi dulu